Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk tetap bisa belajar bersama, walaupun biasanya kita belajar menggunakan aplikasi Zoom. Dan qadarullah, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan menyampaikan video kisah. Jadi diharapkan kepada anak-anak dapat mendengarkan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita anak-anak ya, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan. Dan tidak lupa juga kita memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatan wasalaman ala nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi qad hamalan nasa minal dzulumati ilan nur. Alhamdulillah anak-anak, di hari yang baik ini kita akan mempelajari kisah yang keempat, kisah nubuat yang keempat, yaitu dengan judul kisahnya Bunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kisah ini anak-anak terjadi di bumi yang sangat diridhoi Allah, yaitu di Mekah ya, di daerah Mekah. Kalau anak-anak ya haji ya atau umroh, anak-anak melihat Ka'bah ya, sebuah bangunan yang diagungkan umat Islam, tempat kiblat kita ya, tempat kiblat artinya arah kita dalam beribadah. Nah, ini kisah ini terjadi di sana anak-anak. Pada waktu itu ya, ini di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, terjadi ribuan tahun yang lalu. Pada waktu itu belum seperti sekarang, belum ada HP, belum ada kendaraan. Ya, zaman dulu orang kalau melakukan perjalanan dengan cara berjalan kaki. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak istrinya, yaitu Bunda Hajar, dan bayinya yang masih kecil, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk pergi ke Mekah. Nah, pada waktu itu Bunda Hajar belum tahu maksud dari kepergian ini. Maka Bunda Hajar pun sebagai seorang istri yang sholihah mengikuti Nabi Ibrahim, suaminya ya, alaihissalam. Nah, setelah itu anak-anak, Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan dari negeri Palestina ya, berjalan kaki menuju negeri Mekah. Nah, ketika sampai di Mekah, pada waktu itu belum ada apa-apa anak-anak. Masih ada hanya ada gurun pasir saja. Nah, setelah itu Bunda Hajar bertanya kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunda Hajar bertanya, "Kenapa engkau melakukan ini?" Maksudnya, kenapa kita di sini dan kenapa, wahai suamiku, engkau meninggalkan kami? Jadi ternyata Bunda Hajar itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggal di padang pasir itu, ditinggal di daerah Mekah itu. Padahal bayinya Bunda Hajar, anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, masih bayi. Nah, jadi maksud Ustadz adalah Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunda Hajar bertanya lagi,
"Wahai suamiku, kenapa engkau pergi meninggalkan kami?" Ditanya sampai 3 kali. Nah, setelah ditanya 3 kali, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab, maka Bunda Hajar bertanya. Sekarang bertanyanya dengan kalimat iman. Bunda Hajar bertanya, "Apakah engkau meninggalkan kami di sini, di tengah padang pasir ini, di tengah tanah yang tandus ini? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nah, disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Naam, benar. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, disinilah kita akan melihat ketakwaan, ya, ketawakalan dari Bunda Hajar, ya. Nah, Bunda Hajar menjawab, "Kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan meninggalkan kami." Nah, akhirnya apa? Akhirnya Bunda Hajar mantep, ya, ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka tanpa menoleh-menoleh lagi. Lalu ketika sudah tidak kelihatan dari tempatnya Bunda Hajar, Nabi Ibrahim pun mendoakan supaya tanah Mekah ini menjadi tanah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dari tanah Mekah ini nantinya lahir seorang pembawa risalah, lahir seorang nabi. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tanah Mekah. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Bunda Hajar dan anaknya, yaitu Nabi Ismail yang masih bayi, maka Nabi Ibrahim pun kembali lagi ke Palestina. Nah, sekarang kisah Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi yang ditinggal di tengah padang pasir. Pada waktu itu anak-anak, Bunda Hajar hanya membawa minuman saja dan makanan secukupnya. Nah, di tengah padang pasir tentu sangat panas. Dibutuhkan air yang sangat banyak. Maka air pun setelah diminum seharian habis. Makanan juga sedikit, ya. Dan Nabi Ismail pun menangis karena masih bayi, membutuhkan air susu, sedangkan airnya sudah habis. Maka Bunda Hajar pun mencoba mencari air di sekitar itu. Tapi anak-anak, ini kan gurun pasir, padang pasir. Yang ada adalah tanah pasir yang sangat luas. Tidak ada air, pohon pun juga jarang-jarang. Berbeda dengan tanah kita, tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanahnya subur, banyak pepohonan, ya, air ada banyak. Nah, ini di tempat Mekah pada waktu itu belum ada apa-apa, belum ada yang menghuni. Lalu bagaimanakah Bunda Hajar mencari air? Nah, maka dengan terpaksa bayi Nabi Ismail ini ditinggal. Maksudnya ditaruh begitu, lalu Bunda Hajar mencoba mencari air dengan menuju ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa dilihat tidak ada air, lari menuju Bukit Marwah. Di Bukit Marwah tidak ada air, cari lagi di Bukit Sofa, tidak ada. Jadi begini anak-anak, ketika kita di tengah padang pasir, ya, kadang kita merasa melihat, oh, di sana ada air, coba aku lihat, dicari lagi, ternyata ketika dilihat, loh, kok tidak ada air. Terus dilihat lagi, kok di sana kayaknya ada air, ya. Dan dicoba lagi, tidak ada. Nah, peristiwa seperti ini dalam ilmu sains, dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA disebut dengan fata morgana. Jadi seolah-olah kita melihat air dari jarak jauh, ternyata ketika didatangi tidak ada air. Nah, Bunda Hajar, ya, dari Bukit Sofa menuju Marwah itu terus berlari sampai 7 kali, dari Sofa ke Marwah. Di Sofa, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Marwah. Sampai 7 kali tidak dapat air. Maka
ketika usaha sudah maksimal, maka Bunda Hajar pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah doa yang menembus langit. Maka ketika Bunda Hajar berdoa kepada Allah, maka Allah pun menurunkan pertolongannya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang bernama Jibril, malaikat Jibril ya Jibril alaihi salam. Lalu setelah Bunda Hajar ini ya tadi berlari 7 kali dari Sofa ke Marwah, terdengar suara tangisan dari Nabi Ismail. Didatangi. Oh, anakku masih di sini. Terus didengarkan lagi. Kok sepertinya ada suaranya. Nah, setelah dicek ternyata malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril sedang mengepakkan sayapnya begitu, dan muncullah air dari tanah di sekitar Nabi Ismail alaihi salam. Nah, lalu di dekat Nabi Ismail yang bayi tadi muncullah air. Nah, air yang muncul ini sangat banyak anak-anak. Banyak sekali. Maka Bunda Hajar pun mencoba untuk mengumpulkan air tersebut. Ya, cara mengumpulkannya dengan dengan tangan begitu. Lalu beliau pun mengucapkan zam 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 ya, zam zam. Maksudnya dalam bahasa Mesir artinya berkumpullah wahai air begitu. Karena Bunda Hajar kan dari Mesir ya. Berkumpullah zam 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 zam. Nah, maka hari ini anak-anak kita mengenal air tersebut ya, kita kenal dengan nama air Zam-Zam. Dan sampai sekarang air Zam-Zam masih ada. Jadi kalau anak-anak nanti umroh atau haji bisa menikmati air Zam-Zam itu. Semoga insya Allah. Nah, itulah anak-anak bukti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong Bunda Hajar dengan diberikan air. Dan pertolongan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suku Jurhum yang datang dari wilayah Yaman, wallahu alam, dari wilayah Yaman datang ke Mekah tersebut dan akhirnya menjadi temannya Bunda Hajar dan akhirnya nanti membentuk suatu masyarakatnya yang kita kenal hari ini di tanah Mekah ya, di Arab. Nah, anak-anak, itulah kisah Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kalau kita yakin dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkan doa kita, dan Allah pasti mengabulkan doa kita, pasti akan menolong kita. Ya, doa dikabulkan dalam 3 bentuk ya anak-anak. Yang dikabulkan hari itu juga, atau dikabulkan di hari yang lain, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Pasti pertolongan Allah akan hadir, rezeki pasti akan hadir. Bukankah Allah memberikan peringatan kepada kita ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi anak-anak, hikmahnya adalah ya, kalau kita bertakwa, pasti Allah akan menolong kita. Pelajaran yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau kita mengalami kesulitan, berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita dan akan memberikan jalan yang terbaik. Baik anak-anak, itulah kisah yang dapat Ustadz Rizky sampaikan. Silahkan anak-anak tulis kisah ini. Boleh juga digambar. Silahkan nanti karya anak-anak kirimkan ke Ustadz Rizky ya. Ustadz Rizky akan rekap, dan alhamdulillah kemarin karya anak-anak juga sudah masuk ke Ustadz ya. Baik anak-anak, kita tutup kisah ini dengan membaca hamdalah dan disempurnakan dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dari Ustadz, mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum wa sallallahu wasallam ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.